Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah 'alaikum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani yanziluna 'alaihim ni'atur rahmah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita berkumpul di pondok pesantren Nurul Jadid, di kediaman pengasuh beliau Mbah Yai Muhammad Fajar. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi saksi kelak berkumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan datang kita di majelis ini, datang kita di pondok ini, pulang digugurkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustad, wabil khusus sahibul bait, sahibul wilayah, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, beliau Mbah Yai Muhammad Fajar. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesantrennya istiqamah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para yai yang lainnya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Yang kita hormati, yang kita muliakan kepada beliau Ketua Muslimat NU Kabupaten Mesuji, sekaligus Ketua Dewan Kabupaten Mesuji. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur. Amin. Kepada Bapak Sekcam yang mewakili, Bapak Kepala Desa beserta seluruh kepala desa, Bapak Babin Kantipmas beserta jajarannya, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama baik yang di kecamatan maupun yang di desa. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh
tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh baju, tokoh celana, tokoh sepatu, tokoh bangunan. Tak lupa pula santriawan santriawati yang mudah-mudahan antum semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di ponpes ini. Pulang senantiasa menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, amin. Tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin muslimat, sahabat Bansar Ansor, semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, amin. Tak lupa pula mumui banggakan, mumui cintai teman-teman mumu yang dari PAUD, dari TK, dari SD, dari MI, yang kebetulan ini hari Minggu. Jadi alhamdulillah hadir semua berkumpul. Lihatin tuh, pegangin HP. Karena Mumui tahu beliau dalam hatinya ngomong, teman saya lagi ceramah. Jadi Mumui sudah tidak asing lagi, sudah tidak aneh lagi. Setiap Mumui pengajian dikerumunin anak-anak. Ya memang ini waktunya anak-anak. Tadi pas ibu ketua NU datang naik ke panggung, anak-anak nggak ada yang kumpul tuh. Giliran Mumui naik kumpul. Itulah mereka. Makanya mudah-mudahan Mumui jadi motivasi buat anak-anak ibu bapak. Karena yang tua-tua tuh, yang di masjid, yang di luar nih, ini udah khusus bagiannya yang tua-tua juga. Ini kalau anak-anak kan susah nih cari motivasinya, bener nggak? Mudah-mudahan. Makanya Mumui kalau datang di rumah, kemarin ada seorang Habib datang ke rumah Mumui. Itu Habib datang ke rumah Mumui bawa anaknya usia 3 tahun, seorang laki-laki anaknya. Datang, Ustadz Mumui ada mainan gak di rumah? Mumui bingung nyari mainan di mana. Gitu. Bahkan di mobil diundang di pesisir barat, ya, sama panitia. Karena memang mohon maaf, ini seminggu Mumui belum pulang ke rumah. Kemarin dari pesisir barat 2 tempat, Tanggamus, Lampung Timur. Tadi kemarin malam nginep di Kalianda. Dari Lampung Timur ke Kalianda, dari Kalianda ke sini, nanti besok Mumui di Tanggamus lagi. Makanya suaranya udah mulai habis. Dan mohon maaf Mbak Yai, inilah sebabnya Mumui gak gede-gede, karena keliling-keliling terus. Doakan supaya sehat, panjang umur, istiqomah, amin ya robbal. Jadi mohon maaf kalau suara Mumui agak serak-serak becek. Ya, itu Mumui diundang di pesisir barat. Kebetulan panitianya bawa anak perempuan. Mumui tanya, namanya siapa? Namaku Mbak Naim. Emaknya bilang, hush, iku utu adekmu, tapi mamasmu kok bilangnya Mbak. La ilaha illallah. Mumui bilang biarin Pak. Ya mungkin dia nganggap temennya. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, siang ini kita bersama, pagi ini kita bersama bertatap muka kembali. Tahun kemarin kita bertatap muka dalam rangka Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkumpul di kediaman Mbah Yai Muhammad Fajar, yang memang dulu beliau bisik-bisik sama Mumui, mudah-mudahan Allah ijabah Mumui bisa datang ke pondok saya. Alhamdulillah, Allah meridai atas izin Allah
Mumuy tadi malam berangkat dari rumah jam 2, nyampe ke sini jam 7 pagi. Alhamdulillah datang, meskipun agak nyasar-nyasar sedikit. Kebetulan yang bawanya bukan yang kemarin, baru lagi. Jadi alhamdulillah bisa berkumpul kembali. Yang ada yang bilang, kok Mumuy tahun kemarin kita ketemu segini, sekarang ketemu masih segini. Ya itulah keadaannya. Yang penting sehat, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita pagi ini hadir dalam memperingati tahun baru Islam 1441 Hijriah, sekaligus menyantuni anak yatim, sekaligus pengajian muslimat NU Triwulanan. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, tetap kita bermohon kepada Allah supaya perkumpulan ini membuahkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, nikmat syukur Allah berikan kesempatan hidup, panjang umur, sehingga bisa bertemu dengan tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mumuy doakan mudah-mudahan bapak-bapak di tahun ini tambah lebih baik. Amin Pak. Kalau ngerokok aja udah kayak knalpot, bilang amin susah. Mudah-mudahan bapak-bapak tambah ibadahnya, tambah istiqomahnya, tambah rezekinya, tambah berkahnya, tambah anak istrinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, amin. Ya Pak ya, Masya Allah. Yang paling penting doain bapak-bapak supaya istiqomah ibadah, amin ya. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu di tahun ini tambah soleha, tambah cantik buat suaminya, tambah indah buat suaminya, tambah anak buat suaminya. Kenapa ketawa Bu? Mau lahir dari perut siapa lagi kalau bukan dari perut ibu-ibu tuh anak? Bener nggak? Masa dari perut bapak-bapak, keluarnya dari mana? Bener nggak Pak? Nah, mudah-mudahan ibu-ibu tambah berkah, mencetak keturunan yang soleh dan solehah, amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan muslimat NU, siapapun mereka, apapun keadaannya, apapun kegiatannya, kalau kata ulama ngaji, kita datang ngaji. Kalau kata ulama datang, kita datang pengajian. Kalau sibuk dengan urusan dunia, itu tidak akan ada henti-hentinya. Maka luangkan waktu sedikit untuk kumpul dengan ulama, untuk kumpul dengan ustadz, untuk kumpul dengan para santri, untuk kumpul bersilaturahmi. Insya Allah, dan yakin setiap perkumpulan muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah turunkan ribuan rahmatnya, amin amin. Sebab ini sesuai dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, "Idzal taqal muslimani yanzilu alaihima mi'atur rahmah." Al-hadis, wallahu alam bil muradi. Apabila berkumpul dua muslim, perkumpulan itu karena Allah. Perkumpulan itu bukan karena duit, bukan karena materi, bukan karena bendera, bukan karena warna baju, bukan karena warna kerudung, tapi perkumpulan itu karena Allah. Maka Allah akan menurunkan 100 rahmatnya. Sedangkan pagi ini bukan cuma 2, bukan cuma 3, bukan cuma 4, tapi ribuan jamaah. Mudah-mudahan Allah turunkan ribuan rahmatnya, bahkan turunkan hujan, amin amin. Bu, berapa bulan gak ada hujan? Berapa bulan gak ada hujan? Ini yang bener mana sih? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Nggak konsisten nih.
Yang bener siapa nih? 4 apa 5? 5 apa 4? Terserah lah. Ya, berapapun itu, apapun kondisinya, tetap ibu-ibu kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan, ketabahan. Amin. Bapak Ibu, sebelum Umi melanjutkan, terlebih dahulu kita bersama Indonesia ini sedang berduka. Kenapa berduka? Meninggalnya presiden ketiga, ialah B.J. Habibie. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah untuk pejuang negara, untuk presiden ketiga. Mudah-mudahan diterangkan dalam kuburnya, diterima segala perjuangannya untuk masyarakat Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari sinilah ibu bapak, jangan bosan-bosan kita kumpul dengan saudara kita, jangan bosan-bosan kumpul dengan keluarga kita. Niatkan perkumpulan ini silaturahmi supaya kita diampuni dosanya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan kekuatan silaturahmi akan menumbuhkan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu. Pak, bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini senang silaturahmi. Ibu-ibu ini senang kumpul meskipun ngomongin orang. Lihatin tuh, ibu-ibu paling kompak daripada bapak-bapak. Tiungnya sekali hijau semua, sekali merah semua. Tuh kekompakannya ibu-ibu. Bener nggak? Bener nggak? Bagaimana nggak kompak? Ibu-ibu setiap pengajian tasnya gede-gede, isinya kue lemper, aqua dibawa semua. Masya Allah. Sekali pengajian setiap tahun ganti warna bajunya. La ilaha illallah. Ya bu, ya bu. Cuman sayangnya mu suka enak sama emak-emak sama ibu-ibu nih, pamernya yang nggak nahan. Mentang-mentang cincinnya 5 di tangan, ngajakin tetangga sebelahnya mampir. Ibu-ibu mampir ya, asem. Masya Allah bu, ibu, mudah-mudahan kekompakan ibu ini menjadi contoh buat anak-anak kita. Amin. Tapi kompak dalam jurusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sering-seringlah silaturahmi sesuai dalam tema disebutkan. Mari kita mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silaturahmi salah satunya menjaga iman, silaturahmi salah satunya untuk menguat iman. Maka disinilah di bulan Muharram, ayo kita jaga iman. Meskipun kondisi perekonomian, mungkin keadaan yang begitu minim, tapi tetap jangan ukur iman dengan ekonomi, jangan ukur iman dengan materi, jangan ukur iman dengan jabatan, jangan ukur iman dengan hal yang lain, dunia dan seisi-isinya. Tapi iman butuh kekuatan supaya kita meninggal bawa iman. Amin, amin. Maka ulama bilang, guru Mumuy bilang di pesantren, guru Mumuy bilang di luar pesantren pun bilang, Mumuy, ada sesuatu yang berharga tapi nggak bisa dihargakan. Ada sesuatu yang mahal tapi nggak bisa dibeli oleh dunia, duit dan yang lain sebagainya. Apa itu? Ada 3 hal yang kita pegang. Pertama, iman. Iman ini harganya mahal. Ya bu, bu,
ini muslim keturunan masihan. Bener gak? Bener gak? Yang kebetulan ayah kita muslim, ibu kita muslim, begitu kita lahir orang tua kita ngazanin supaya Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, ibu bapak ya. Bahkan orang tua juga pengen kita ini sebagai anaknya menjalankan hidup iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bu, bu, ini semua yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, mungkin saudara yang di luar di sana, semuanya mereka kita ini udah beriman sama Allah. Yang kebetulan saudara kita yang lain lahir bukan dari orang muslim, padahal mereka asli beriman kepada Allah. Saat itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, sebelum lahir nih masih di alam ruh, alastu birabbikum, siapa Tuhan kalian? Semua kita menjawab, baik orang non muslim, kita yang kebetulan lahir dari keturunan muslim, semua menjawab qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi, kami berkata engkau adalah Tuhan kami. Tuh Pak, kita udah janji sama Allah. Ibu, kita udah janji sama Allah bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal pengamalannya. Bu, 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 jadilah wanita-wanita yang kuat imannya kepada Allah. Amin, amin ya robbal. Bapak-bapak, jadilah seorang suami yang kuat imannya kepada Allah. Amin. Sebab iman ini harganya mahal. Bener gak? Iman butuh pengamalan, bukan cuma pengucapan. Betul. Ibu-ibu, salah satu iman kepada Allah, ibu-ibu mampu menjaga silaturahminya, baik datang ke rumah, datang dengan tetangga, menjaga lisan. Apa yang disampaikan ibu ketua muslimah tadi, ya ibu-ibu, mohon maaf bu, memang kita kumpul, cuman mohon maaf kumpul kita kadang-kadang lisan gak kerasa, mulut kita ini gak kerasa menjadi pemutus silaturahmi. Sekalinya kumpul ngomongin orang, sekalinya kumpul nyinggung tetangga, nyakitin hatinya tetangga, berarti mulut ibu-ibu ini tajam, bahkan menjadi pemutus silaturahmi. Sedangkan kata Nabi, orang yang memutuskan silaturahmi haram masuk surga. Dengar, puas ibu-ibu. Ayo dong, pemutus silaturahmi nggak harus jauh-jauhan, mulut juga bisa pemutus silaturahmi. Bener nggak? Dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, akhirnya tetangga mau dekat, tetangga mau nggak mau dekat. Ya bu, kata suamimu, jangankan tetangga saya aja sering sakit hati gara-gara emak-emak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mulutnya tajam banget. Ya pak, sabar pak. Ya, insya Allah orang yang sabar keramahnya luar biasa, karomatnya luar biasa. Ada diceritakan, diriwayatkan ada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, keramatnya luar biasa. Ketika adanya datang ke rumah, ya ditanyain sama istrinya, wahai mbakku, kemana kakakku Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Kata ini istrinya, nggak ada, kakakmu keluar nyari kayu ke hutan, cari sono. Istrinya galak, Syekh Abdurrahman ini ke hutan, begitu pulang dari hutan ditungguin sama adeknya, pulang dari hutan bawa kayu, yang bawain kayunya bukan Syekh Abdurrahman tapi 2 harimau. Kaget adeknya, kata ini adeknya, kakak engkau punya zikiran apa, engkau punya salawat apa, sehingga begitu keramatnya luar biasa. Harimau bawain 2 kayu, subhanallah, 2 harimau bawain kayu. Zikiran kamu itu apa? Kata ini adeknya, kata kakaknya, saya nggak punya zikiran apa-apa,
suamiku. Apa tuh? Saya cuma sabar ngadepin si cerewet ini nih. Nggak taunya istrinya yang cerewet. Akhirnya ini si Abdurrahman dapat keramah luar biasa. Kenapa? Sabar ngadepin istri cerewet. Kata ibu-ibu, kalau begitu supaya suami saya jadi wali, supaya suami saya jadi keramah, maka saya tambah cerewet. Emang suami ibu siapa? Ya bu? Bapak sabar pak, insya Allah tambah berkahnya. Tapi jangan lupa pak, ini istri bapak butuh pendidikan meskipun sering ngaji. Ya pak ya? Ya pak ya? Makanya mau sering sampaikan, jadilah suami yang tegas dan lemah lembut. Ketika tegas jangan meninggalkan lemah lembut. Ketika lemah lembut jangan meninggalkan ketegasan. Ya pak ya? Bumuy, kalau kita ngadepin istri yang didulukan apa? Lemah lembut apakah tegas dulu? Tergantung keadaan. Iya, kalau keadaan istrinya cemberut pakai lemah lembut. Tapi kalau kasar, kalau lagi lembut pakai ketegasan. Kenapa? Api jangan dilawan api, bisa kebakaran. Api lawannya air, air lawannya api. Ketika ibu-ibu lagi panas, suaminya yang mendinginkan. Ya, ketika suaminya panas, ibu-ibu yang memberi. Ketika suaminya dingin, ibu-ibu yang memberikan kehangatan. Setuju? Setuju? Oh, subhanallah. Bilang sama istrinya pak, wahai istriku yang cantik, my baby, my honey, my heart, my erot. Yang terakhir mak lampir. Ya, karena suamimu ini dulunya nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah dekat dengan ulama, maka dari situ suami mengizinkan kau ngaji dengan Pak Yai Muhammad Fajar, ikut di majelis-majelis ilmu, datang di majelis-majelis ilmu. Sekarang tinggal giliran ibu-ibu pakai ilmunya untuk berbakti dengan suaminya. Siap? Siap? Begitu Mumy tadi datang ngeliat ibu-ibu, masya Allah, wangi, bajunya rapi, mukanya putih-putih. Kalau sekarang udah mulai surut. Kenapa? Karena kena keringat panas. Akhirnya belepotan. Kebalik kalau sekarang, tadi putih bersih bersinar, sekarang belepotan. Gak apa-apa ya bu, cuman yang disayangkan ibu-ibu ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau mau pengajian liatin cantik banget, wangi banget. Sebelum berangkat pengajian, hand body dari kaki sampai tangan, dari tangan sampai kaki. Giliran malam-malam sopel, murah harganya. Hand body kan hampir 10.000, 20.000 harganya, bener nggak? Apalagi hand body Shinzui. Wow, mahal tuh, bener nggak? Giliran mau tidur sama suaminya yang murah 2.000 perak, sopel. Begitu suaminya, bukan yang mati nyamuk, tapi suaminya yang modiar. Ini gimana aturannya? Giliran sama suami yang murah, giliran sama suami orang yang mahal. Nih ibu-ibu, sebetulnya kalau pengen masuk surga mah gampang, sering-sering nyenengin hatinya suami sendiri, jangan sering-sering nyenengin hati suami orang. Lah iya, Mumu yakin nih sebelum berangkat pengajian pada cantik semua, di rumah jadi mak lampir. Jujur bener gak pak? Setuju? Masya Allah. Tapi jangan salah, itulah tabiatnya perempuan, bener nggak? Makanya Nabi nyebutin perempuan itu al-mar'ah. Mar'ah itu seperti kaca, ya, seperti kaca. Jadi jangan aneh, seperti cermin perempuan. Jadi jangan aneh pak, perempuan kemana-mana bawa cermin. Keluar rumah, mau keluar rumah, mau keluar kamar. Bener nggak? Keluar kamar ada di lemari,
di lemari-lemari piring lihat lagi ya Bu ya. Keluar rumah mau naik motor masih ngeliatin cermin. Bener nggak? Itu mama mau datang pengajian buka di bedaknya. Subhanallah. Tapi jangan salah Pak, itulah tabiatnya perempuan ya, sudah memang bagiannya perempuan ya Pak ya. Tapi jangan salah Pak, perempuan disebutkan kaca. Kenapa? Kaca sekali pecah meskipun dilem, meskipun disatukan tetap masih ada derat-derat bekas pecahnya. Itulah perasaan wanita, yang memang wanita lebih memikirkan perasaan daripada pikiran. Benar, lebih mengutamakan perasaan daripada pikiran. Jadi sekalinya sakit hati 13 tahun 20 tahun yang akan datang masih diingat. Benar, setuju, setuju. Dasar tukang ngambek ya Bu, ya Bu. Itulah hatinya perempuan, lemah lembut, apa-apanya pakai perasaan. Benar, benar Ibu. Wahai seorang perasaan, tolong kalau memang keadaan hati Ibu nggak damai, lagi sedih, lagi galau, jangan curhat sama orang, jangan curhat sama Facebook, jangan curhat di Instagram, jangan curhat di WhatsApp. Curhatnya sama Allah. Ambil sejadah, ambil wudhu, pakai mau kena sholat, Allahu Akbar. Tetap dalam hatinya, aku masih sakit hati ya Allah. Ya begitu ya Bu, ya Bu. Curhatnya sama Allah, jangan di Facebook. Mohon maaf, nenek-nenek zaman now canggih, curhatnya di Facebook. Ibu-ibu zaman sekarang curhatnya di Facebook. Suamiku dasar selalu menyakitkan, datang camincongnya datang. Memang begitu tuh laki-laki, nggak kayak saya. Wow, dasar kambing-kambing hitam, datangnya mengambil dalam kesempatan, dalam kesempitan. Nauzubillahimin. Jadi ibu sering sampaikan di mana-mana, tolong kalau kita berumah tangga jangan seperti ikan di akuarium, semuanya kelihatan. Pencitraan boleh, tapi jangan semua masalah pencitraan dikeluarin di Facebook. Berarti pengguna Facebook yang kurang bijaksana. Benar, benar. Makanya nggak sedikit orang rumah tangga hancur gara-gara Facebook. Betul, betul. Itu sih rumah tangganya kayak ikan di akuarium. Setiap masalah upload, masalah upload. Ya Bu, sabar Bu. Kalau suami kerja nggak bawa duit jangan diupload di Facebook. Curiga suami pulang kerja nggak bawa duit, jangan-jangan mampir dengan rondo. Jangan, nggak boleh seuzon sama suami ya Bu. Sabar. Meskipun ibu-ibu setiap pulang cuma dikasih duit 10 juta sama suaminya, alhamdulillah. Kata ibu boro-boro 10 juta, Bu Muy paling banyak 10.000. Nggak apa-apa, yang penting alhamdulillah ya Bu, ya Bu. Tuh, amalkan ini ibu-ibu ya, sampaikan iman ini dengan anak-anak kita. Wahai anak-anakku, aku tidak mewariskan jabatan, aku tidak mewariskan harta, karena memang itu bukan warisannya Nabi, tapi yang aku wariskan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya jabatan adalah kemuliaan, maka yang lebih mulia adalah Fir'aun. Kalau seandainya harta lebih mulia, maka yang lebih mulia adalah Qarun. Kalau memang dengan ilmu, kekuatan, kehebatan itu mampu kemuliaan, maka Haman yang lebih hebat. Maka aku hanya melahirkan, aku hanya memberikan amanah kepadamu anakku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bawa sampai mati, sampai menuju surga Allah Subhanahu. Tuh orang tua yang bagus tuh ya Bu. Gimana supaya akidahnya kuat? Dia yang masih pada bujangan, yang masih pada mondok, mas-mas santri, mbak-mbak santri, terus berjuang di pesantren. Jangan minder, jangan sedih dengan orang yang di luar pesantren ya. Karena kenapa? Tidak sedikit yang di luar pesantren mereka terjerumus dengan urusan cinta. Mohon maaf, di kampung Mumuy
mau menyaksikan 3 perempuan hampir keluar dari agama Islam. Yang satu sudah keluar masuk agama Buddha. Ditanya anaknya, kenapa mbak pengen nikah dengan orang Buddha? Tapi orang Cina ditanya, ini perempuan nih orang Talang Padang, karena cinta. Murah amat mbak iman, gara-gara cinta lepas. Mudah-mudahan gak terjadi dengan kita, amin. Gak terjadi dengan anak perawan kita, amin. Ini yang 2 orang metro, 1 orang metro, satunya orang kota bumi. Yang 1 orang metro masih gadis, dibawa kabur ke Jakarta 2 tahun gak pulang-pulang, gak dikabarin orang tuanya. Ngedengar kabar orang tuanya dia mau masuk agama Kristen. Nah, ditanya kenapa mbak mau masuk agama Kristen? Karena pacar saya orang Kristen, jadi gara-gara cinta lepas agama. Na'udzubillahimin. Kalau kita kan orang Islam, lakum dinukum waliya din, agamamu ya agamaku, agamaku ya agamaku. Sebetulnya nggak ada usik-usikan, bener nggak? Cuman kita sebagai agama Islam, orang yang berakidah kepada Allah dan Nabi Muhammad, tolong jaga akidah kita, betul? Betul? Yang satunya udah rumah tangga, yang ini satu lakinya udah rumah tangga, yang perempuannya udah rumah tangga. Ini yang laki ngaku-ngaku Islam, padahal non muslim, kerja di Jakarta bareng, katanya udah mau nikah. Tuh, pengen keluar dari agama Islam. Yang perempuan asli itu masih tetangga kecamatan Mumuy. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Ayo yang masih nyantri, yang masih belajar, tolong. Ini yang pertama perempuan nih yang keluar dari agama Islam, pengen masuk agama Buddha, padahal beliau S1 sarjana pendidikan, kuliahnya ternyata bukan masalah kuliah tapi masalah akidah. Ngapain kuliah S1, S2, S3, S tuntung, S doger? Kalau memang akidahnya lemah ya lemah, maka bukan cukup dengan kuliah, tapi kita perlu cukup juga dengan ilmu akidah, ngaji, terus ajakin bapak ibu anak-anak kita supaya ngaji. Ya bu, ya bu, Masya Allah. Nanti ibu-ibu pulang dari sini datang ke Mbah Yai Muhammad Fajar, ya Mbah Yai, ini anakku tak pondokan karena ini luar biasa Mbah Yai. Saya dengar ceramahmu, boy, sungguh menyayat hati. Sakitnya tuh di sini. Dibawa anaknya ke pesantren, mondok, ngaji, subhan. Boy, kalau anak kita sekolah gimana? Silahkan sekolah, tapi jangan lupa ngaji. Mui bukan alergi dengan sekolah, Mui bukan fanatik dengan sekolah. Mui sekolah SD, SMP, SMA. Bahkan kan kemarin 2018 alhamdulillah wisuda. Tuh, kuliah, tapi Mui berangkatnya dari pesantren, bukan dari rumah, dari pesantren. Jadi mohon maaf, jangan sampai orang tuanya muslimat emak-emaknya anaknya nggak ngaji, nggak sholat, nggak belajar, didiemin aja. Tolong ibu-ibu, tolong ibu-ibunya rajin ibadah, anaknya nggak ibadah, nggak iman sama Allah, siap-siap di akhirat ditarik dari surga ke neraka. Nauzubillahimin. Nih, ayo pondokin anaknya, suruh belajar anaknya ngaji, insya. Nih ibu-ibu, karena kita pengen meninggal dunia ini dengan anak kita berkumpul di surga Allah, amin. Dan kita pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, amin. Di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah jannah tuh kalau udah begitu mah tuh nggak susah.
Makanya ulama bilang kita ini meninggal dunia tergantung keadaan kita, tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya zikir dan pengamalan dari zikir, insya Allah meninggal dunianya husnul khotimah. Tapi kalau cuma zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak sholat, nggak ngaji, nggak rukun sama tetangga, ya tetap sulit. Bener nggak? Sulit. Tuh butuh pengamalan. Bener nggak? Bukan cuma pengucapan. Di Jawa Timur ada orang yang lagi baca Quran meninggal dunia. Ya Bu ya. Di Jawa Timur lagi ceramah meninggal dunia. Jadi luar biasa meninggal dunianya baik Pak. Kemarin di Mumui sering ikut ngaji di daerah Talang Padang. Ada Ibu Toifiah namanya. Ibu Toifiah ini meninggal dunia tanggal 10 Muharram kemarin. Lagi puasa, lagi sholat subuh, sujud nggak bangun-bangun, masih pakai mukena di atas sejadah. Kata ini tetangga yang lagi sholatnya, bu, begitu dipanggilin ustadznya, dibangunin sama ustadznya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholatnya lagi meninggal dunia, lagi sholat, lagi sujud, masih pakai mukena, masih punya wudu, lagi puasa sunnah Muharram. Subhanallah. Tuh Bu, Ibu Toifiah kemarin mau habis takjiah. Ibu-ibu, ada tetangga Mui juga masih pakai peci, masih pakai sarung, meninggal. Tapi sayang meninggalnya lagi main gapleh. Sarungnya sih bagus, pecinya sih bagus, caranya ini nih yang nggak salah nih, yang memang nggak bener nih. Meninggal dunia pakai sarung, pakai peci, tapi lagi main gapleh. Itu namanya mati sangit, mati konyol, bener nggak? Nauzubillahi min. Nah, jadi meninggal dunia tergantung kebiasaan, pengucapan, ya Bu, pengamalan. Jakarta ada meninggal dunia dibimbing sama ustadznya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak mau ngikutin tuh, malah lisannya cuma ngomong gadung, gadung, gadung. Di ustadz nanya sama istrinya, Bu, apa sih kebiasaan suami ibu sehingga ini saya bimbing nggak bisa, malah gadung kan gitu. Maka kata istrinya, maaf Ustadz, suami saya ini seumur hidupnya jarang sholat, jangankan sholat, mandi aja jarang, ngaji nggak mau, ulama nggak mau deket, seumur hidupnya cuma di terminal Pulau Gadung, jadi penumpang gadung. Makanya mau mikir tuh yang di terminal Raja basah. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Bagaimana tidak baik kita kumpul lagi ngaji, setelah itu kita menyantuni anak yatim. Subhanallah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini iman harganya mahal. Yang kedua, kebahagiaan harganya mahal. Kebahagiaan jangan diukur dengan materi ataupun yang lainnya, tapi kebahagiaan diukur ketika hati kita beribadah kepada Allah, keluarga kita beribadah kepada Allah, harmonisnya dengan tetangga, harmonisnya dengan keluarga, harmonisnya dengan istri, harmonisnya dengan suami, harmonisnya dengan anak-anak. Suaminya ibadah, istrinya ibadah, anak-anaknya ibadah. Insya Allah jadi keluarga yang harmonis dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan ukur keluarga itu dengan materi, nggak akan ada ujung-ujungnya dunia. Keluarga diukur dengan materi. Betul Bu, kita punya duit, ibu-ibu punya duit, bapak-bapak punya duit, kita punya duit, bisa beli makanan yang enak, tapi duit belum tentu bisa beli enaknya makan. Bener nggak? Padahal kita cuma makan sambal terasi, sambal korek. Tahu nggak sambal korek? Ya, dicampur sama ikan asin, ditambah sama gulai kambing, tambah lagi sama ayam. Nikmat tapi ya. Alhamdulillah. Belum tentu yang mereka rumahnya mewah, mobilnya mewah, motornya megah, tahan tanahnya lega,
tanahnya mewah, tanahnya luas, ya motornya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak, tapi belum tentu tidurnya nyenyak, padahal tidur di atas spring bed. Masa bodoh? Mulut-mulut siapa? Pokoknya itulah spring bed pokoknya. Terus apa dong? Apa bu? Hah? Spring bed ya? Maklum kan anak kecil gak suka salah ngomongnya. Ya ibu bapak jamaah rahimakumullah, kata ibu-ibu kecil dari mana orang udah kumisan. Ya bu, beginilah bu, kalau memang kecil-kecil cabai rawit kumisnya atas bawah bu. Alhamdulillah. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, sudahlah, dunia jangan diukur pakai kehidupan kita. Kalau ngelihat dunia ke bawah aja bu, jangan ke atas. Yang penting bersyukur kepada Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matullah alaikum al-ayah wallahu alam bil muradi. Wahai orang-orang, ingatlah, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Mana? Kesehatan, kebahagiaan, salah satu nikmat yang paling besar. Amin, amin. Udah ibu-ibu, bu, kalau ngelihat dunia jangan ke atas, tapi ngelihatnya ke bawah. Kita susah, ternyata ada yang lebih susah. Siapa yang sebetulnya yang kaya? Yang kaya itu yang mereka merasa cukup. Siapa sebetulnya yang miskin? Mereka yang hatinya nggak pernah merasa cukup. Mobilnya 4, rumahnya 4, motornya 4, tapi nggak pernah merasa cukup. Berarti mereka miskin, bukan kaya. Betul nggak? Siapa yang kaya? Padahal rumahnya geribik, anaknya mungkin masih kecil-kecil, motor pun cuma punya 1, itu juga kreditan, tapi hatinya merasa cukup. Alhamdulillah. Itulah hakikatnya orang kaya. Karena sorbannya kepanjangan, dikasih sama kiai. Kata kiai, "Muy, sorban panjang ini sekalian kalau mau capek-capek digendong pakai sorban." Kan sorbannya panjang. Masya Allah. Muy bilang, "Mau kiai, yang penting yang gendongnya janda." Pak polisi, Pak Babin iri sama Mumuy. Masya Allah, karena beliau bilang tadi istri saya 1, kayaknya ada niat mau nambah deh. Masya Allah. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, bu, nah ibu kalau ngelihat tetangga beli kipas jangan panas ya bu. Ya udah, biarin kita doain supaya mereka berkah rezekinya, amin. Beli tetangga beli 4, 5, 6 gram emas, kita jangan ikut-ikutan panas, bener gak ya bu? Ini nih, tetangga beli emas 4 karat, 5 karat, 6 karat, iri sama tetangga 4 karat, 5 karat, ngomong ibu-ibu kebagian sekarat, mampus. Ngapain coba? Nah, kita sesuaikan keadaan ya bu, sesuai keadaan suami, sesuai keadaan ekonomi, betul. Mending kita banyakin sedekahnya bu. Bumuy boro-boro mau sedekah, makan sehari-hari aja nggak cukup. Justru istimewanya ini orang yang nggak mampu tapi bisa sedekah. Ada cerita orang Kalianda kemarin, Pak Haji. Bumuy dari dulu sebelum saya punya perusahaan, saya sebelum motor masih motor dikasih orang, mobil motor belum, rumah belum punya, anak masih kecil-kecil, tapi saya setiap tahun suka mengeluarkan kurban sapi. Dari manapun itu adanya, pokoknya saya ngeluarin kurban. Padahal saya dulu motor yang dikasih orang, rumah belum ada, masih ngontrak. Orang kaya sedekah wajar, kaya, bener nggak? Tapi orang nggak mampu sedekah itu istimewa, betul. Karena buktinya kenapa? Buktinya yang lebih banyak sedekah orang nggak mampu daripada orang kaya. Kenapa? Orang kayanya pelit 17 setan. Ya bu, ya bu, marah-marah sama Mumi nggak apa-apa. Masa anak kecil marah? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ibu-ibu tolong kalau dikasih uang lebih sama suaminya jangan mikirin emas terus, jangan mikirin tabungan terus, pikirin buat tabungan di akhirat, jangan tabungan di dunia doang. Begitu kasih duit suaminya, ibu-ibu sebagian buat di rumah, sebagian buat kebutuhan, sebagian buat tabungan, sebagian buat yatim piatu, fakir miskin. Benar, benar. Nanti supaya ibu meninggal duluan, suaminya bingung mau nyariin apaan.
Coba kalau ibu-ibu ngumpulin emas sampai 90 gram, mohon maaf, begitu ibu udah kumpul 90 gram, ibu meninggal duluan. Suami bangga, tepuk tangan, dadah istriku, saya kawin lagi, nih emas saya jual buat kawin. Mampus. Bener nggak pak? Bener nggak pak? Kelihatan sih muka-mukanya. Ya, mudah-mudahan ibu bapak semuanya rumah tangganya harmonis, amin amin ya robbal. Tapi senang ngeliatin suaminya ikut ngaji, istri-istrinya ikut ngaji, insya Allah melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Nih ya, mau tahu bukti ibu-ibu kalau memang ahli sedekah? Nih kita sholawatan ngeluarin uang. Sedekah, yuk bapak-bapak buktikan pak dengan istri bapak-bapak kalau bapak-bapak ahli sedekah. Apa ya, dengan sedekah dibukakan pintu rezekinya, amin amin. Ibu-ibu dengan sedekah mudah-mudahan Allah turunkan hujan, amin. Sekarang keluarin duitnya masing-masing, minimal 100.000 kalau ada, kalau nggak ada ya secukupnya. Muik nggak bawa duit, pinjam sama tetangga, nanti dibayar di rumah tahun depan. Bilang sama tetangga, mbak pinjam uangnya dulu, tahun depan kita ketemu lunas. Ya ketemu doang tapi nggak bayar. Ya siap-siap keluarin duitnya, siap-siap keluarin duitnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, asraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru misla husnik mara'aina, qatya wajah sururi. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badru anta nuru fawqa nuri, anta ikfiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rusal khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi, salam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sedekah ibu bapak dicatat oleh Allah menjadi anak-anak nantinya anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan yang soleh dan solehah, keluarga yang berkah, suami yang soleh, istri yang solehah. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu, yang ketiga yang perlu kita pertahankan, kita jaga, harganya mahal tapi nggak bisa dibeli oleh uang, ialah kesehatan. Akan terasa sehat ketika kita sakit. Ibu bapak, alhamdulillah hari ini kita mata masih bisa melihat, tangan masih bisa melangkah, kaki masih bisa melangkah, tangan bisa mengayun, tangan masih bisa memegang, lisan masih bisa ngomong, telinga masih mendengar. Betul. Makanya guru Mumi bilang, Mumi kita punya duit, ketika kita sakit bisa beli obat, tapi duit gak bisa beli kesehatan. Benar. Kalau memang seandainya duit bisa beli kesehatan, Olga Saputra nggak bakal meninggal duluan. Kau kenal nggak artis Olga Saputra? Artis Olga Saputra itu di rumah sakit Jakarta, pindah lagi ke Malaysia, pindah ke Singapura, habis uangnya 20 miliar. Demi apa? Demi kesehatan. Habis uangnya 20 miliar. Bayangin bro, bayangin Pak Polisi, bayangin Pak Sekcam, kalau duit 20 miliar dibeliin tahu bulat, ketutup nih sekecamatan. Subhanallah ya. Artinya sehat itu harganya mahal. Maka gunakan kesempatan untuk ibadah kepada Allah, gunakan kesehatan untuk taat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah rahimakumullah ya, terutama itu tadi 3 hal yang perlu kita pertahankan: iman, kebahagiaan, kesehatan yang memang nggak bisa dibeli oleh uang, yang harganya mahal dan tidak bisa dihargakan. Mudah-mudahan keluarga kita, perkumpulan kita ini pulang dari sini tambah kuat keimanannya kepada Allah sampai yaumil kiamah. Kita hidup selalu bahagia dunia akhirat, dan kesehatan selalu Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bayai para ulama, mohon maaf kalau Mumi mungkin terlalu panjang lebar atau kurang panjang lebar, dan jamaah mohon maaf apabila kata-kata ini kurang pas didengar, kurang enak didengar, kurang enak di hati. Inilah kemampuan yang bisa Mumi sampaikan. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang buruk datangnya dari kehilapan Mumi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan taruh dalam peti. Kalau ada janda rambutnya panjang kasihkan ke polisi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.